Assalamualaikum, Mirza Iza di sini. Di video sebelumnya, di akhir-akhir video gue sempat ngebahas tentang berapa sih biaya kuliah yang gue keluarin untuk ngelanjutin pendidikan gue di Prancis. Tapi gue ngebahasnya cuma dari segi biaya kampus doang kan. Dan ya nggak buka-bukaan banget deh. Di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas secara detail dari mulai biaya tempat tinggal gue, biaya pendidikan gua, biaya jajan gua, biaya listrik, pokoknya semuanya. So, stay tuned and enjoy this video. Kembali ke tahun 2016, tahun dimana harga euro nggak semahal sekarang. Sekarang gue sempat ngecek kalau euro tuh nyentuh 16 ribuan. Dan di tahun 2016, tahun gue daftar kuliah juga dan pertama kali gue kuliah, harga euro tuh masih di angka 14.500 sampai 14.700 lah. Tapi gue buletin aja di angka 15.000 karena kenapa? Nantinya bakalan susah gue ngasih tau lo kalau misalnya gue bilang ya harganya segini dikali 14.500. Gue kan bukan ahli matematik, jadi rada ribet nanti ngalkulasiinnya, jadi mendingan 15.000 aja. Pertama-tama gue bakalan mulai sama lo dari harga pendaftaran gue ngampus. Gue masih punya kayak semacam dokumen-dokumennya, karena sebelum video ini dibuat gue sempet nyari di berkas-berkas gue juga yang alhamdulillahnya ketemu dan sangat ngebantu gue untuk ngebuat video kali ini. So, ini adalah kayak semacam surat penerimaan gue waktu pas pertama kali diterima di kampus gue. Ini suratnya. Dan waktu itu gue daftar kampus tuh di bulan-bulan Juni 2016. Gue pas pertama kali datang ke kampus tuh gue langsung dikasih kayak ginian. Ini adalah tulisan orang Prancis aslinya. Dibilang di sini 1 September jam 8:15. Itu adalah hari pertama kali gue ngampus di hari Jumat. Dan di kesempatan kali itu juga gue sekalian daftar ulang. Waktu itu gue daftar ulang, biayanya itu 13 euro. Itu buat daftar masuk kampus 13 euro. So, ya kita buletin ya, 15.000 dikali 13 paling nggak nyampe 200 ribuan, 190 kalau nggak salah lah ya. Itu untuk gue daftar kuliah, 190 berapa ribu rupiah. Di hari pertama kali gua ngampus ada kayak semacam pembayaran untuk asuransi kesehatan. Dan asuransi kesehatan tuh fungsinya apa? Jadi ya kalau misalnya gue lagi sakit atau apa, nah itu dia asuransi kesehatan yang bakalan nge-cover itu semua. Per tahun gue harus bayar 200. Di video sebelumnya gue bilang asuransi kesehatan gue bayar 250. Setelah gue cari di dokumen gue dan alhamdulillahnya ketemu, ternyata nggak sampai 250 euro juga, 215 euro per tahun. Gua kan kuliah di sana selama 2 tahun ya, otomatis 215 kali 2, 430. Ini dia, ini adalah bukti konfirmasi pendaftarannya dari asuransi kesehatan gua. Ini ada 215 euro. Jadi 430, 2 tahun asuransi ditambah 13 euro. 13 euro ya 443. Kita buletin 450 euro dikali 15.000 ya 6.750.000. Itu total biaya kuliah gua dari segi pendaftaran, biaya daftar, dan biaya 2 tahun gua ngampus. Karena gue waktu pas lama ngampus di sana nggak dimintain kayak semacam uang semesteran atau apa. Pernah dimintain uang sumbangan waktu pas naik kelas. Jadi dari tahun pertama ke tahun kedua. Ya berhubung gue mahasiswa asing, jadi ya gue nggak nyumbang juga gitu loh. Jadi 6.750.000 untuk 2 tahun gue kuliah, termasuk biaya pendaftaran juga. Masuk sekarang ke biaya tempat tinggal. Waktu pas gue di sana, tempat tinggal gue itu bentuknya kayak semacam studio. Jadi ya, tapi gue rada ribet sih kalau nyebut studio. Kita bilang aja kos-kosan lah ya. Kos-kosan gue waktu pas di sana itu harganya 300 euro per bulan, dan di
di awal bulan pertama kali gue masuk, gue tuh harus ngebayar kayak semacam uang jaminan. Uang jaminan tuh fungsinya apa? Uang jaminan tuh ya kalau misalnya selama 2 tahun gue tinggal terus ada hal yang rusak atau kenapa-napa, nah mereka tuh bakalan ngambilnya dari uang jaminan, bukan dimintain lagi sama gue. Ini adalah kontrak gue waktu pas gue tinggal di sana. Jadi di sini ditulis gue masuk ke sana tuh nih 300 euro. 300 euro kalau misalnya di Indo tuh berapa sih? Ya kita kaliin ulang aja, 300 kali 15 4.500.000. Kosan gue tuh waktu pas dulu nggak include sama listrik, dan gue saranin ke kalian kalau misalnya kalian ngelanjutin pendidikan kalian di luar negeri, cari semaksimal mungkin tempat tinggal yang udah include sama listrik. Kenapa? Ya emang sih kalau listrik paling dia angka, gue waktu itu kena listrik tuh di angka 15 sampai 30 euro tergantung konsumsi lo berapa. Biasanya kalau misalnya di bulan-bulan winter itu bakalan tinggi banget karena kan gue pakai heater juga ya, dingin banget. Ya paling per bulan kadang sempat sampai 25 euro, 28 euro, 30 euro tergantung. Tapi kalau misalnya nggak lagi winter ya makin turun juga. Jadi kosan gue sama listrik kira-kira sebulan tuh 330 euro per bulan. Itu untuk biaya tempat tinggal gue dan listrik. Nah, biaya jajan gue berapa sih waktu pas di sana? Jadi gini, orang tua gue transferin per bulan itu sekitar 600 euro. 600 euro ya kita buletin aja ya 10 jutaan lah. Jadi gue kan harus misah-misahin juga 330 buat biaya kosan sama listrik. Sisanya berarti 270 itu untuk biaya gue jajan dan hidup lah. Maksudnya kayak gue beli makanan. Jujur waktu pas di sana gue jarang jajan sih. Hal yang paling sering banget gue jajanin adalah sigaret teh. Ya karena gue perokok, jadi ya gue seringnya belanja beli-beli rokok. Itu dia pengeluaran terbesar emang sebenarnya dari rokok sih. Tapi kalau misalnya dari makanan nggak. Gue beli kayak apa ya, makanan pokoknya kayak beras, telur. Jadi gue masak sendiri. Beras tuh di sana harganya 1 kilonya itu 1 euro. Dan telur juga 1 kilonya tuh 1 euro. Jadi ya kira-kira kalau misalnya gue ambil kesimpulannya 10 euro tuh untuk per minggu lah. Gue makan, ya makanannya makanan anak kosan, nasi telur, udah gitu tuna kalengan. Tapi ya enak-enak aja sih. Overall ya gimana ya, gue ngerasanya kalau misalnya waktu pas gue kuliah di luar, biaya kuliah gue tuh murah tapi biaya hidup gue yang mahal. Kenapa gue bilang biaya hidup gue mahal? Karena mungkin kan orang tua gue transfer ke gue dari rupiah ke euro ya. Sedangkan rupiah tuh sama euro jauh banget, bedanya kan 1 euro aja ya 15.000. Jadi kayaknya kelihatan gede banget. Padahal kalau misalnya gue udah kerja di sana dan dapat gaji orang sana juga, ya gue ngerasa nominal segitu untuk biaya kosan, makan, nggak terlalu mahal-mahal banget karena di sana gaji minimumnya itu 1.400. Ya kalau misalnya emang gue dapat gaji minimum 1.400 dengan gue harus bayar kosan per bulan, ya taruhlah 330, berarti masih ada 1.170 euro buat gue jajan, buat gue apa. Jadi ya normal-normal aja, nggak terlalu mahal lah kalau misalnya gue udah kerja. Sayangnya waktu pas gue di sana gue belum sempat kerja karena waktu pas dulu kota gue tuh sebenarnya kecil banget, sampai orang Perancis sendiri nggak tahu kota gue di mana. Emang kecil banget sih, populasi di kota gue waktu itu cuma sekitar 1.500 orang. Itu kecil banget, satu kota 1.500 orang tuh kayak komplek gue rasa, bukan kota ya. Emang beneran terpencil banget. Tapi ya banyak hikmahnya juga, gue jadi jauh lebih giat dalam belajar dan ya nggak terlalu petakilan juga selama di sana. Gue pengen ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kuliah di luar negeri ataupun gue harus ngambil sertifikat bahasa apa, pengen kuliah di sini situ, lu bisa nge-DM gue di Instagram, dan kalau misalnya gue bisa bantu jawab, gue bakalan bantu jawab buat kalian semua. Di akhir video ini gue bakalan jumlahin total semuanya. So, I'd like to say thank you and sampai bertemu di video selanjutnya.
Adios, thank you.